Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdan Yuafi, NIM T20191470. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat, jelas, padat mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya susun, dan untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yaul Haq MPD. Judul yang saya tulis atau saya angkat pada kali ini adalah peningkatan prestasi belajar PAI dengan diterapkannya metode demonstrasi pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Gelagah. Baik, seperti proposal pada umumnya, di halaman pertama ada kata pengantar yang bisa dilihat di proposal, lalu ada daftar isi. Langsung saja nggih, saya jelaskan pada poin per poinnya. Yang pertama pasti ada judul, yaitu peningkatan prestasi belajar PAI dengan diterapkan metode demonstrasi pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Gelagah. Latar belakangnya yaitu mengenai salah satu hakikat kegiatan belajar mengajar adalah proses interaksi dan adanya hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran atau sebuah kegiatan belajar mengajar. Jadi guru adalah salah satu komponen dalam proses belajar, merupakan pemegang peran yang penting dalam sebuah proses pembelajaran. Namun, banyak faktor yang menyebabkan pembelajaran itu menjadi sukses atau dikatakan sukses atau tidaknya. Maka dari itu, berangkat dari situ, faktor apa saja yang mempengaruhi yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang saya angkat kali ini adalah metode demonstrasi. Bagaimana keadaan sebelum dilakukannya metode demonstrasi dalam sebuah materi pembelajaran ataupun dan setelahnya, setelah dilakukan metode demonstrasi pada sebuah materi pembelajaran, apa hal-hal saja yang mempengaruhi, apa hal yang menjadi efek ke depannya, itulah menjadi latar belakang. Nah, sebenarnya sekolah yang saya tuju ini adalah salah satu sekolah favorit atau sekolah bisa dikatakan unggulan ini, yang notabene target pembelajaran itu sudah bisa dikatakan sudah sangat bisa dicapai. Namun ada hal yang saya temukan dalam sebuah kegiatan pembelajaran, yaitu tentang penyelenggaraan materi tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, di situ didapati seorang guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Gelagah itu melakukan dengan cara metode demonstrasi. Nah, itulah yang menjadi kenapa saya memilih SMA Negeri 1 Gelagah dan guru yang saya temui seperti itu. Itu untuk latar belakang. Lalu ada di poin rumusan masalah, yang A adalah berdasarkan latar belakang di atas, bagaimana peningkatan hasil belajar PAI dengan diterapkannya metode demonstrasi, dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh metode demonstrasi terhadap minat belajar siswa. Dari dua rumusan masalah itu, akhirnya kami pecah lagi dengan cara pemecahan masalah, yaitu dengan penelitian tindakan kelas ini melakukan metode pembelajaran demonstrasi, yang dimana metode ini dapat mengajarkan materi secara efektif, secara baik, dan terjadinya hubungan timbal balik antara guru dan siswa sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, tujuan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar PAI di kelas 11 SMA Negeri 1 Gelagah dalam menggunakan metode demonstrasi, dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh pembelajaran metode demonstrasi terhadap minat belajar siswa di kelas 11 SMA Negeri 1 Gelagah. Manfaat penelitian ini juga ada 3, bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman materi pembelajaran PAI dengan metode demonstrasi. Yang kedua adalah bagi guru sebagai metode tambahan pengayaan evaluasi bagaimana sebuah metode dan materi itu berjalan dengan baik. Dan bagi sekolah adalah jadikan bahan masukan informasi tentang bagaimana cara pembelajaran antara guru dan kurikulum yang sudah disusun. Lalu ada di poin kajian pustaka. Di kajian terdahulu ada yang sudah saya tulis di situ. Pada poinnya adalah metode penelitian yang kami gunakan adalah terhadap RPP, yang nanti sudah kami cantumkan di proposal mengenai pendidikan agama Islam di kelas 11 SMA Negeri 1 Gelagah. Lalu ada kajian teori. Pada bab ini menjelaskan teori dalam menentukan langkah-langkah pengambilan data dari data-data yang sudah saya kumpulkan dan menganalisisnya.
apa yang terjadi di lapangan. Lalu metode pembelajaran, di poin metode pembelajaran itu kami menjelaskan ada beberapa metode yang sudah kami kumpulkan dari sumber yang ada. Jadi metodologi pembelajaran memiliki beberapa jenis dan model, penyampaiannya pun beragam. Jadi tergantung materi yang dibutuhkan, tergantung sasaran pembelajaran, bagaimana siswa itu kondisinya bagaimana, guru juga lebih ahli atau lebih cenderung untuk memilih metode pembelajaran yang mana. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam guru untuk menentukan metode pembelajaran. Sudah kami cantumkan 10 metode pembelajaran yang efektif menurut Muhammad Effendi dalam bukunya, yaitu Model dan Metode Pembelajaran tahun 2013. Bisa dilihat di proposal. Lalu di poin selanjutnya adalah menjelaskan tentang metode demonstrasi, yaitu adalah peragaan atau pertunjukan untuk menampilkan suatu proses terjadinya peristiwa. Jadi metode demonstrasi ini seperti namanya ya, demonstrasi. Jadi memperagakan apa yang ada dalam materi tersebut. Misal ya materi pembelajaran Al-Quran, prakteknya demonstrasinya membaca Al-Quran. Seperti yang saya angkat sekarang ya, penyelenggaraan jenazah, berarti demonstrasinya adalah mengenai 4 subtema dalam penyelenggaraan jenazah, yaitu mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan, seperti itu. Lalu ciri-ciri metode demonstrasi adalah guru melakukan percobaan atau percontohan terlebih dahulu. Jadi sebelum terjun ke demonstrasi, guru lebih dahulu menyampaikan materi, teori, dan mencontohkannya. Dan juga bertujuan agar siswa mampu memahami cara mengatur atau menyusun atau melakukan sesuatu, dan bisa dibaca lebih lanjut untuk mempersingkat waktu. Lalu ada tujuan penggunaan metode demonstrasi, yaitu bertujuan untuk itu tadi ya, saya katakan untuk lebih efektif dalam pembelajaran dan siswa juga tidak bosan dalam menghadapi pembelajaran yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat penerapan metode demonstrasi adalah perhatian siswa lebih dipusatkan, juga minat belajar siswa lebih ada signifikan, ada naik, progres, dan juga pengalaman dan kesan hasil dari belajar juga pasti ada perbedaan. Sudah kami catatkan juga mengenai cara penyajian metode demonstrasi, mulai dari guru menyusun tujuan instruksional, guru mempertimbangkan itu bahwa cara ini merupakan cara terbaik, terus guru mengamati apakah jumlah siswa ini atau siswa ini ada feedback untuk melakukan metode demonstrasi, lalu meneliti alat atau bahan yang akan digunakan, dan seterusnya. Ada 8 poin yang sudah kami tulis. Lalu ada keuntungan atau kelebihan dari metode demonstrasi, yaitu yang ya sama-sama ya dengan di atas tadi, ya perhatian siswa lebih terpusat, kesan siswa juga lebih baik tentunya, dan juga menghindari verbalisme. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Sudah saya tulis ada 8 poin, tetapi juga tidak menutup kemungkinan metode demonstrasi ini ada kelemahan. Salah satunya adalah guru harus menjalankan kelangsungan demonstrasi dengan bahasa atau yang jelas. Jadi guru memang harus benar-benar menguasai. Ini bukan kelemahannya, ini hanya pandangan. Jadi juga butuh waktu tentunya, butuh sarana dan prasarana mendukung dari sekolah tentunya. Atau tidak menutup kemungkinan juga guru harus berkreatif. Apabila sarana itu tidak ada atau kurang, ya guru harus kreatif untuk demi kelangsungan penyampaian materi pembelajaran. Lalu tinjauan hasil penelitian. Nah, ini sudah memasuki penelitian. Jadi untuk meningkatkan hasil pembelajaran PAI di kelas 11, guru menerapkan metode demonstrasi agar proses pembelajarannya lebih menarik dan tidak membosankan, seperti itu. Ada beragam macam-macam, mungkin praktek wudhu, praktek sholat, dan praktek penyelenggaraan jenazah yang saya angkat materinya. Selanjutnya adalah hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah sebuah dugaan. Jadi penulis mengajukan hipotesis bahwa penggunaan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar PAI pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Gelaga di SMA Negeri 1 Gelaga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jadi penulis terjun langsung ke dalam sekolah SMA Negeri 1 Gelaga dalam proses pembelajaran yang ada. Lokasinya ada di Jalan Melati nomor 1, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Banyuwangi, pada 8 November penelitiannya. Prosedur penelitian adalah kualitatif, di mana peneliti meneliti RPP yang ada, yang sudah dicantumkan di dalam proposal. Lalu pelaksanaan siklus penelitian, ada tahap perencanaan, jadi peneliti merencanakan dulu apa-apa yang diteliti, yaitu RPP. Tahap pelaksanaan, guru memasuki kelas dan sebagainya, mengucapkan salam seperti yang ada di proposal. Ada 7 poin yang sudah saya tulis. Lalu pengamatan, tahap pengamatan atau observing.
Jadi seorang guru meneliti atau mengamati peserta didik dalam proses pembelajarannya, apakah peserta didik sudah paham atau belum paham dalam materi yang sudah diajarkan. Tahap refleksi, yaitu peneliti menyimpulkan bahwa metode pembelajaran demonstrasi ini sangat efektif dalam materi penyelenggaraan jenazah untuk peningkatan hasil belajar siswa. Lalu teknik instrumentasi atau instrumen pengumpulan data observasi, jadi peneliti langsung datang mengamati situasi dan kondisi yang ada, lalu wawancara, menemui guru PAI yang sudah kami temui, lalu dokumentasi, dalam hal ini adalah RWP dan buku daftar nilai siswa. Teknik analisis data yaitu ada tes, observasi, dan angket yang sudah dicantumkan dalam proposal. Keabsahan data yaitu untuk keabsahan data diperlukan pemeriksaan pelaksanaan teknik. Indikator keberhasilan yaitu siswa dapat mudah memahami materi yang diajarkan, siswa menerapkan kegiatan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam, dan terakhir adalah siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Data pustaka juga sudah ada, lalu di terakhir ada angket yang sudah kami cantumkan, dan rencana perencanaan pembelajaran sudah kami cantumkan. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Cukup singkat dan jelas, namun bisa dipahami dan juga bisa dilihat dalam proposal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.